Ya, hasil unjuk rasa ini sudah sekian kalinya. Pertama kan putusan MK sudah menyatakan bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu sudah dinyatakan cacat formil. Berlaku tapi bersyarat, harus diperbaiki dulu dengan tempo 2 tahun maksimal. Tapi pemerintah dalam ini Presiden, Menaker, Menko Perekonomian menyatakan tidak ada satu pasal pun yang dibatalkan. Padahal kalau pasal itu adalah matil yang kita gugat di MK, pertama kalinya MK memutuskan itu kan gugatan formil. Jadi materialnya nggak bisa dibahas, otomatis batal kan. Sampai hari ini masih menjadi pedoman. Bahkan Mendagri membuat surat instruksi ke Bupati, Wali Kota, Gubernur di Indonesia bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja itu berlaku sehingga upah buruh tahun 2020 ini mayoritas tidak naik. Kalaupun naik kecil sekali. Dan dampaknya itu kalau berlaku tetap pada pendirian berlaku itu akan upahnya sangat murah. PKWT outsourcing buruh kontrak akan menggulita di seluruh sektor. Kemudian PHK akan mudah. Kemudian juga pesangonnya sangat kecil sekali kalau ini dipertahankan. Nah, ini pemerintah masih pada pendiriannya. Ditambah lagi DPR saat ini akan merevisi Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Undang-Undang 15 tahun 2017 juga sama tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau itu yang dirubah, direvisi, ya cepat selesai, nggak sampai 2 tahun. Tapi itu licik sekali, membodohin rakyat. Karena itu sandarannya. Yang dipersoalkan MK kan memang Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak dikenal dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tersebut. Supaya dikenal, dimasukin saja satu pasal, lagi kita tolak kan gitu. Nah, sedangkan MK itu memerintahkan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan gitu. Ajasnya dimulai dari awal libatkan partisipasi publik, terutama serikat pekerja, serikat buruh kan gitu. Oleh karena itu, aksi hari ini kita minta Undang-Undang Cipta Kerja harus dibatalkan dan revisi Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus dibatalkan, jangan direvisi. Itu sama saja dengan orang melanggar lalu lintas, supaya nggak dikatakan melanggar, dicabutlah peraturannya lalu lintas tersebut, yang jadi nggak melanggar. Sederhana itukah masalah kehidupan rakyat Indonesia akan dikebiri dengan hanya memasukkan satu pasal bahwasanya Undang-Undang Omnibus Law itu ada di dalam metode Omnibus Law itu, maksud saya ada di dalam Undang-Undang 12. Demikian aksi hari ini. Dampaknya apa sih Pak bila nggak dibatalkan Pak? Kalau dibatalkan ya Undang-Undang Cipta Kerja jadi sah. Seperti tadi, orang melanggar undang-undang, peraturan lalu lintas juga dilarang. Orang melanggar peraturan lalu lintas, supaya nggak dikatakan melanggar, dicoplok itu. Tadinya melanggar kan itu. Sedangkan Undang-Undang 12 itulah sandaran untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Itu udah ada sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ada kan gitu. Mudah saja mau dimasukin seperti itu. Kalau mau dari awal dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dimasukkan dulu, diselesaikan dulu. Kalaupun yang dipaksakan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kalau direvisi kembali lagi cacat hukum karena sudah terjadi duluan. Ini baru mau direvisi. Oleh karena itu kita akan menyatakan DPR akan membatalkan. Nah, ini sudah masuk tahun politik, ya kita akan mendukung partai dan politisi yang membatalkan Omnibus Law dan membatalkan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk melindungi, untuk memperjuangkan, untuk membela hak dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ya. Pak, ini dari berbagai elemen Pak. Ya, ini aliansi serikat pekerja dari daerah, dari Jawa Barat, dari DKI, dari Banten. Sementara yang deket-deket aja. Kalau ini tidak direspon tetap pada pendiriannya, tentu kita akan bergelombang makin besar seperti tahun 2011, seperti tahun 2006 dan sebagainya akan kita lakukan. Ini masih perwakilan. Ini kalau kita turunkan semua, Banten, DKI dan Jawa Barat kelar nih urusan. Seperti yang sebelumnya kita masih menghormati itu. Makanya jalan pun nggak kita tutup. Kita super damai aksi hari ini. Penegasan aja, jadi kalau semisal ini undang-undang tidak dibatalkan oleh DPR, apa yang akan dilakukan oleh SPSI? Ya, kita akan aksi lebih besar lagi. Karena sudah nyata-nyata itu bertentangan dengan Undang-Undang 45. Undang-Undang Dasar 1945 itu kan sumber dari segala hukum. Harus dihormati. Jangan dikangkangin kan. Kita akan terus, karena kita yakin kan. Berarti
jumlah masanya akan lebih banyak dari Akan lebih besar lagi. Ini baru perwakilan saja ini Pak. Baru perwakilan. Ini DKI akan kita kerahkan totalitas Banten dan Jawa Barat. Ada estimasi nggak kalau misalnya ini? Ya, tanpa batas seperti waktu menjelang pengesahan undang-undang Omnibus Law kemarin. Kita kan tanpa batas waktu itu. Tapi ini kita akan minta baik-baik. Demikian Mas. Ya, betul nuhun, Kang. Terus, terima kasih. Kawan-kawan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Lem TV Bekasi di bawah ini. Jangan lupa ya. Lem TV Berkat Elemen Rakyat. Lem TV Berkat Elemen Rakyat.